Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, ya one and only racun channel audio. Balik lagi sama saya, Dani Kribo. Hari ini kita ada quick review sebuah headphone dari Edifier lagi nih, W820NB Plus. Ya, jadi kita udah review yang W820-nya. Nah, sekarang itu versi Plusnya. Yang pasti ada peningkatan dong. Ya, misalkan kalau yang W820NB itu hanya high-res audio. Kalau ini sudah ada high-res audio wireless. Nah, bakal worth it atau enggak? Langsung aja ke videonya. Untuk harga eksklusif launchnya di Tokopedia 999.000, dan itu untuk 300 orang pertama bakal dapat case gratis. Nah, untuk eksklusif launch ini dari tanggal 3 sampai 16 April. Langsung aja cek linknya di deskripsi. Untuk kelengkapannya pasti dapat headphone, kabel USB-A ke tipe C, dan manual serta garansinya untuk 1 tahun. Kalau kita bicara build-nya masih sama ya seperti W820NB, dan dia dari plastik, dan kalau tertext ini masih kerasa kuat kok, masih kerasa cukup kokoh. Dan desainnya juga mirip ya, mirip banget nih. Dia simple aja gini, tapi ya dapat sedikit lah untuk vibe premiumnya. Ya walaupun sayangnya dia nggak bisa dilipat, tapi dia bisa di swivel kayak gini. Ear cup yang sebelah kiri polos aja, tapi yang sebelah kanan udah ada port tipe C, udah ada tombol-tombolnya untuk kontrolnya, dan udah bisa semua kok. Mau play pause lah, mengatur volume, menerima, mengakhiri panggilan, udah bisa semua. Dan juga yang pasti untuk mengganti mode ke ANC-nya, dan juga ambient mode-nya. Untuk beratnya di 229 gram, dan ketika saya pakai kerasa nyaman kok. Saya pakai sampai 3 jam ya, lebih dikit gitu. Masih enak di telinga saya dan juga di kepala saya ya, karena penekanannya juga nggak terlalu yang sampai neken banget. Clampingnya juga masih kerasa pas. Tapi yang pasti di earpadnya ini masih tempel ya kalau untuk keringat. Earpadnya sendiri dia dari kulit sintetis dan juga udah empuk. Sekedar hanya jalan atau menunduk dikit dan menegak dikit gitu, dia nggak akan yang sampai lepas kok. Dia masih stay aja di kepala. Untuk Bluetooth-nya ada upgrade-nya nih dari 5.0 menjadi 5.2 kalau yang Plus ini, dan juga kodeknya bukan hanya SBC aja, tapi udah ada LDAC juga. Buat pairing ketika nyalakan langsung tahan aja terus di tombol powernya sampai dia masuk ke pairing mode. Tinggal search aja di device kalian. Untuk jarak waktu saya cobain sih tanpa halangan masih bisa sampai 10 meter. Kalau saya kehalang tembok beton gitu ya kira-kira jalan sekitar sampai hampir 10 langkah dia udah hilang untuk suaranya, walaupun dia belum disconnect. Nah, kalau kalian mau pakai kabel, kalian bisa pakai untuk kabel yang buat chargingnya juga tadi. Itu bisa dipakai untuk mendengarkan lagu atau ya buat audionya maksudnya. Dari pengalaman saya di koneksi, kalau saya pakai LDAC yang sound preferred quality kayak gitu, itu masih kerasa agak-agak batuk kadang-kadang. Tapi ketika yang di best effort sih lancar-lancar aja. Nah, saya cobain juga ketika lagi pakai LDAC ini untuk latensinya kayak gimana nih. Untuk social network sih udah oke ya, jadi udah kerasa minim untuk delay-nya. Tapi kalau untuk main game, saya memang menyarankan mengaktifkan untuk si game mode-nya. Ya bakal lebih tipis aja delaynya. Saya juga sampai cobain main game di komputer gitu, dan itu udah cukup sih ya, walaupun memang hanya casual game aja ya, bukan yang sampai ke FPS. Kita lihat aja deh untuk latency testnya. Buat gue pribadi dia kurang asik rasanya kalau misalnya buat dengerin lagu-lagu elektro, EDM gitu, hip hop gitu, atau misalnya lagu-lagu atau genre-genre lagu dengan beat atau dengan bass yang intens, itu kurang enak. Game mode off. Game mode on. Edifier W820NB Plus ini udah bisa akses ke aplikasinya Edifier Connect. Kalian bisa download di App Store atau Play Store. Nah, di aplikasinya ini yang pasti kalian bisa lihat baterai indikator. Ada juga untuk ganti ke mode ANC dan ambientnya. Salah satu fitur yang baru ada Soothing Sound. Jadi buat kalian yang pengen tuh kayak ada suara jangkrik atau suara ombak ya, buat meditasi gitu, oke nih. Nah, di kiri atas ini ada logo high-res wireless, dan ini warnanya masih pudar gitu ya. Kalian ke kanan atas masuk ke sini, kalian tap ke yang bagian LDAC dan kalian pilih yang sample rate-nya itu 96 kHz. Ya, dari pengalaman saya beberapa kali dia bakal kayak connect ulang gitu, dan dia bisa aktif untuk si high-res wireless-nya ini. Jadi warnanya akan timbul untuk di logonya. Nah, di patch kedua udah ada equalizer-nya, walaupun belum bisa custom tapi disediakan 4 preset. Dan yang di patch terakhir untuk mengaktifkan atau menonaktifkan gaming mode-nya. Terakhir di bagian discovery atau mall ya, untuk lihat produk dari Edifier. Oh ya, untuk Edifier Connect ini juga udah ada widgetnya ya. Untuk ANC ada peningkatan nih, dibilangnya lebih baik dibandingkan yang W820NB aja. Kalau yang Plus ini dia lebih kedap gitu. Waktu saya cobain sih untuk memang sekedar hanya kayak di rumah, atau ya mungkin kalian di kantor, atau ya di sekolah maybe gitu. Itu masih cukup untuk menghalangi suara sekitar. Walaupun kalau dari pengalaman saya low frekuensi emang cukup bagus ditahan. Ketika ada orang ngobrol itu masih kerasa masuk. Dan yang pastinya untuk di high frekuensi dia udah yang susah banget. Bahkan ketika ada knalpot bising itu kerasa masuk banget. Dan juga masih ada kerasa pressure ya, walaupun nggak yang sampai ya banget gitu, nggak yang sampai bikin kesel.
Jadi ya cukup aja untuk si ANC-nya ini. Nah, kalau kita bicara untuk ambience-nya sama sih, saya bilang cukup aja. Jadi untuk nangkap suara sekitar ini udah oke. Nggak yang segitu naturalnya, masih kerasa bahwa ini tuh kayak dari mic, tapi nggak yang sampai kayak robotik juga untuk suaranya. Ketika saya pakai ngobrol masih bisa, walaupun kadang-kadang ketika saya pakai sambil ngobrol nih kok ya capek juga karena ada pressure-nya, akhirnya saya buka aja. So lebih ke untuk memang aware sama suara sekitar sih untuk ambience-nya. Kita lihat aja deh untuk ANC dan ambient test-nya. Ambient sound. Noise cancellation. Noise cancellation off. Ambient sound. Noise cancellation. Noise cancellation off. Untuk baterainya ada peningkatan juga nih, diklaimnya untuk ANC off itu 49 jam, tapi ketika ANC on itu di 33 jam. Ya sayangnya ini hanya quick review, jadi saya nggak sempet nyobain full untuk baterainya, tapi ketika saya pakai selama 3 jam itu hanya berkurang sekitar 10% aja. Untuk carinya juga saya nggak sempat nyobain ya, tapi diklaimnya itu 1,5 jam dan ya kemungkinan besar sih bisa dapat segitu. Tapi yang bikin berbeda dengan yang biasa nih, yang plus ini udah ada kayak fast charging gitu, jadi kalian bisa ngecas selama 10 menit dan itu udah dapat 7 jam playtime. Ya kalau cerita sedikit pengalaman saya dari pakai beberapa headphone Edifier, memang sih baterainya nggak ada yang mengecewakan ya. Ya mungkin ada yang tidak sesuai klaimnya, tapi nggak yang pernah jauh banget gitu. Jadi masih cukup lama kok bisa dipakai. Nah kalau untuk mikrofon sendiri dikatakan dia menggunakan AI algorithm. Kita cobain aja. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Edifier W820NB+. Mikrofonnya itu ada di earcup bagian sebelah kanan ya. Tapi ini masih dalam keadaan hening. Sekarang kita coba dalam keadaan ramai. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah suara dari mikrofon Edifier W820NB+ dalam keadaan ramai nih. Kita pakai speaker background jalan yang bising dan ramai, dan kalian bisa mendengarkan sendiri hasilnya kayak gimana nih. Apakah memang AI algoritmnya bisa bekerja dengan baik atau enggak? Cek 1 2 3 1 2. Oke, tadi kalian udah dengerin untuk hasil tes mikrofonnya. Pada saat suasana hening suara saya bisa jelas terdengar ya. Kedengarannya juga yang volumenya cukup aja gitu, jadi nggak usah yang teriak-teriak. Terus pada saat suasana ramai, pada saat pertama kali suasana ramai ini keluar tuh dia kayak naik dulu tapi langsung turun gitu, dan langsung suara saya yang lebih ketangkap dengan jelas. Masih kayak berusaha masuk sih, tapi tetap suara saya paling jelas yang terdengar. Mantap sih kalau untuk mikrofon. Ukuran dynamic drivernya masih sama nih, 40 mm dengan frekuensi respon 20 Hz sampai 40 kHz. Nah, yang saya ceritakan ini saya pakai equalizernya yang klasikal ya. Dan itu kerasa sih dia memang untuk mendapatkan HRS wireless. Oh ya, saya selalu aktifkan ya untuk si HRS wirelessnya ini. Memang untuk clarity-nya ini dia lebih kerasa lagi, lebih bagus lagi. Walaupun tetap saya bisa bilang ya tidak sampai yang level banget, tapi cukup. Kita coba lihat satu-satu deh. Kalau untuk di bagian bassnya dia udah kerasa cukup empuk, tapi memang nggak yang sampai bumi juga ya, nggak yang sampai ya kerasa menyelimutin gitu bassnya, enggak. Tapi dia powernya masih bisa keluar. Dan juga untuk sub bass masih bisa kerasa rumbling, walaupun buat saya dia masih kadang-kadang kayak kurang rapih. Ya nggak yang sampai level annoying kok. Nah kalau kita bicara detail di bagian low-nya cukup lah. Nah kalau untuk beat yang cepat dia masih bisa ngejar, walaupun buat saya kerasa kurang rapih. Dan dia masih kerasa sedikit bleeding ya. Jadi kalau buat kalian yang pengen midnya ini present banget, ini nggak dapat. Dan juga kerasa dia kayak yang V-shape gitu ya, jadi kerasa mundur untuk si vokalnya ini. Nggak yang sampai hilang, nggak yang sampai ketutup. Suara vokal juga masih jelas terdengar. Untuk detailnya masih bisa, tapi buat kalian udah berharap kayak yang suara napasnya itu udah jelas terdengar banget gitu. Ini udah nggak bisa sih kalau si Edifier W820NB+ ini. Tapi setidaknya untuk detail instrumen masih enak kok masuknya. Enak dalam arti buat saya nggak ada yang miss sih. Jadi untuk detail-detail sampai mikro detail itu masih bisa keluar. Walaupun ketika lagi instrumen yang banyak, untuk mikro detailnya ini udah kayak kerasa ketutupan atau kerasa saling tabrakan dan kecampur gitu akhirnya. Ya sekedar dengerin pop aja masih cukup kok. Tapi buat kalian yang pengen dengerin lagu jazz misalkan dan pengen setiap detailnya ini keluar dari instrumennya, ya kurang sih. Nah kalau untuk di bagian treble dia udah kerasa ngecering, udah bisa sparklingnya itu udah bisa enak keluarnya, walaupun nggak yang segitu lepasnya gitu, masih kerasa dia yang naik bentar terus kayak ya pudar aja gitu rasanya. Tapi kalau buat saya sih nggak yang komplain juga ya, ketika saya dengerin lagu rock gitu misalkan masih cukup enak kok. Jadi suara untuk di bagian treble ini masih bisa keluar dengan detailnya.
Nah, kalau kita bicara untuk pemisahan masih ada sih untuk porsinya ini, tapi nggak bisa kerasa yang jauh aja gitu, masih kerasa dempet. Dan untuk Sony mic-nya sendiri kalau buat saya nggak yang segitu wahnya ya cukup lah untuk jarak dangkal suara ini udah kerasa. Walaupun tetap yang belakang misalkan sebelah kanan nggak yang terlalu kerasa kayak gitu, masih kerasa dia kayak mau ngumpul di satu tempat. Kalau untuk soundstage sendiri buat kalian yang masih sekedar dengerin lagu pop atau ya lagu-lagu band, lagu rekaman kayak gitu masih enak kok, dia masih kerasa cukup luas walaupun nggak yang sampai kerasa megah banget untuk di kelas headphone ya pastinya. Tapi yang pasti nggak kerasa sesek juga. Nah, misalkan buat kalian yang udah dengerin lagunya ini pengen banget yang kerasa megah gitu, kurang dapet. Intinya sih dari saya cobain si Edifier W820NB Plus ini selama 1 hari, untuk sound quality-nya saya masih bisa gonta-ganti genre. Memang ada di beberapa genre yang kayak ketika saya pengen detailnya keluar banget ini ya masih kerasa seadanya. Bukan karena dia nggak bisa keluarin, tapi karena kerasa dia terlalu yang berdempetan, akhirnya nggak kerasa nyaman aja keluarnya gitu. Nggak yang masing-masing porsinya, tapi lebih kayak ada yang ketutup-tutup gitu. But still di harganya masih bisa dipakai kok. Tapi memang ya kalau kita bicara untuk suara, baik lagi ke selera kita masing-masing. Kita dengerin aja sound sample-nya. You should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to. Oke, tadi kalian udah dengar untuk sound sample-nya, perlu saya ingatkan nggak akan sama 100% seperti kalian langsung pakai headphone-nya. Dan kesimpulannya untuk Edifier W820NB Plus ini, misalkan kalian udah punya yang W820NB yang bukan plusnya, saya sih bisa bilang kalian bisa upgrade ke sini kan, ini udah ada LDAC, tapi pastikan kalian udah support ya untuk di device-nya. Dan juga untuk sound quality memang kerasa ada peningkatan untuk ANC juga walaupun tidak yang terlalu signifikan. Nah, kalau kita bicara untuk equalizer-nya tadi, memang kerasa ada perbedaan. Jadi misalkan kalian lebih suka yang treble-nya lebih kerasa naik lagi, lebih kerasa ngecering lagi, kalian bisa misalkan pakai equalizer yang rock. Dan overall kalau kita bicara untuk W820NB Plus ini, bisa saya rekomendasikan buat kalian yang ya beli headphone dengan harga segini udah dapat fitur-fiturnya dan juga sound quality yang tidak jelek, nggak bagus banget, tapi udah cukup banget untuk kalian dengerin di berbagai genre. Nah, sekali lagi jangan lupa ya, ada eksklusif launch-nya dari tanggal 3 sampai 16 April. Itu harganya 959.000 dan untuk 300 orang pertama bakal dapat case-nya. So, langsung aja cek linknya di deskripsi. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf kalau terlalu singkat karena ini cuma quick review juga sih. Ya, buat kalian yang masih ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Mudah-mudahan masih bisa kita jawab satu persatu. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye!